Halo guys, selamat datang di Calon Rebahan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Castaway. Film ini menceritakan tentang pertualangan seorang pria bernama Chuck Nolan yang bekerja untuk perusahaan ekspedisi Federal Express atau yang lebih dikenal dengan singkatan FedEx. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Sebelum dimulai, persiapkan diri kalian, cari posisi yang enak dan rebahan. Cerita diawali ketika Chuck Nolan, yaitu petinggi ekspedisi FedEx, berkunjung ke kota Moskow, Rusia. Ia menyempatkan untuk mendidik para staf FedEx di sana, dan dia menekankan bahwa hal yang paling penting dalam perusahaan ekspedisi adalah kecepatan dan ketepatan waktu. Maka dari itu, Chuck Nolan langsung memberikan contoh kepada para pegawai FedEx di Rusia, di mana ia langsung membuka paket yang dia kirim sendiri dari FedEx yang berada di kota Memphis, Amerika Serikat. Setelah paket itu dibuka, dia langsung memperlihatkan isinya, yaitu sebuah timer kepada pegawainya. Kemudian ia langsung menghentikan timer tersebut pada waktu 87 jam 22 menit dan 17 detik, yang menurutnya adalah waktu pengiriman yang ia dapat sangatlah lambat, karena bisnis utama FedEx adalah mengirimkan paket dalam waktu yang cepat. Hingga pada akhirnya dia merubah kebiasaan pegawai di sana agar pekerjaan mereka menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian setelah itu Chuck Nolan kembali ke Amerika untuk acara makan malam dan merayakan Natal bersama keluarga dan kekasih tercintanya, yaitu Kelly. Namun di tengah acara makan malamnya, dia mendapatkan pesan bahwa ia harus pergi ke Malaysia untuk urusan pekerjaan. Kemudian Chuck Nolan pamit kepada Kelly dan berjanji akan kembali pada malam tahun baru, dan Kelly pun mengantarkan Chuck Nolan ke bandara. Sebelum keluar dari mobil, mereka sempat bertukar kado Natal, di mana Kelly memberi Chuck sebuah jam antik peninggalan keluarganya yang berisi foto dirinya. Sedangkan Chuck memberikan sebuah hadiah, yaitu kotak berukuran kecil kepada Kelly, yang dimana ia menyuruh Kelly untuk membukanya di rumah pada malam tahun baru nanti. Setelah itu Chuck berpamitan kepada Kelly dan langsung menuju pesawat kargo yang akan ditumpanginya. Dan setelah beberapa saat tertidur di dalam pesawat, Chuck terbangun lalu menatapi hadiah pemberian Kelly. Kemudian ia meletakkan jam pemberian Kelly di samping kursinya. Lalu Chuck berjalan menuju kokpit pesawat, dan di sanalah ia mulai merasa ada sesuatu yang akan terjadi, di mana pilot dan co-pilot terlihat sedang berusaha menghubungi pusat kendali. Namun pusat kendali tidak juga mendengarkan, di mana pada jalur yang akan dilewatinya pesawat kargo tersebut terdapat awan badai yang sangat dahsyat, di mana pilot menjelaskan untuk menghindari badai tersebut, pesawat harus membelok dan menyimpang lebih dari 320 km dari rute yang seharusnya. Kemudian sang pilot memberitahukan Chuck untuk kembali duduk, karena pesawat kemungkinan akan mengalami turbulensi yang sangat besar. Namun Chuck malah pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Tak lama setelah Chuck mencuci muka, dengan tiba-tiba pesawat terhentak dengan dahsyat. Kemudian co-pilot mengatakan pada Chuck bahwa pesawat akan mendarat darurat di air. Kemudian memberikan Chuck perahu karet darurat, di mana Chuck yang ketakutan langsung memeluk erat perahu karet tersebut. Tak lama dari itu, co-pilot juga menyuruh Chuck untuk menggunakan baju pelampung, di mana Chuck harus berusaha meraihnya dan sambil mengambil hadiah pemberian kekasihnya yang terlempar. Tak lama dari itu, pesawat mengalami turbulensi yang sangat kuat, yang menyebabkan pesawat bergetar sangat hebat, di mana co-pilot yang memberikan Chuck perahu karet tadi, kepalanya terbentur dan tak sadarkan diri. Sedangkan pilot yang lain berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan pesawat kargo tersebut. Tak lama kemudian pesawat itu kehilangan tenaga dan menghantam laut. Beruntung Chuck berhasil keluar dari pesawat itu. Kemudian ia berenang menuju permukaan dan berhasil menaiki perahu karet pemberian co-pilot tadi, di mana Chuck terombang-ambing di tengah lautan
sambil melihat pesawatnya yang terbakar hingga tak sadarkan diri. Pada esok paginya, Chuck terbangun dan tersadar bahwa ia terdampar di sebuah pulau terpencil di tengah laut. Chuck menghabiskan hari pertamanya di pulau tersebut dengan mengumpulkan kotak paket dari pesawat kargo yang terdampar di pinggiran pantai, sambil berteriak berharap ada orang yang menolongnya. Hingga Chuck menuliskan kata help di pinggir pantai agar pesawat yang lewat dapat membaca tulisan tersebut. Setelah itu, ia duduk di tenda darurat yang dibuatnya dari perahu karet dan memandangi jam pemberian dari Kelly. Keesokan harinya, ia melihat tulisan yang telah ia buat hilang diterpa ombak. Hingga Chuck pun mengumpulkan kayu besar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk kata help agar tidak lagi terhapus oleh ombak. Setelah itu, Chuck mulai mencari kehidupan di pulau itu. Sambil mengumpulkan kotak paket di sekitar pantai. Tak lama dari itu, ia menemukan sebuah gua di atas batu-batuan di pinggir pantai. Setelah melihat kondisi dalam gua, Chuck memutuskan untuk memanjat tebing agar bisa mengamati pulau tersebut dari atas. Ketika sedang melihat sekitar pulau tersebut, Chuck melihat seperti ada yang mengambang di pinggir pantai. Kemudian Chuck turun dan berlari secepatnya menuju ke sana. Setelah mendekatinya, wajah Chuck berubah menjadi takut bercampur sedih. Ternyata itu adalah mayat co-pilot pesawat kargo. Dan ia ternyata adalah sahabat Chuck. Kemudian Chuck berusaha membawa mayat co-pilot itu ke darat, lalu melepas sepatunya dan mengambil senternya, lalu menguburkannya di bawah batu besar hingga menuliskan namanya di sana. Keesokan harinya, ia bertekad untuk pergi dari pulau terpencil itu dengan cara mendayung perahu karet. Tapi sayangnya, ombak dan badai terus-menerus menghantam perahu karetnya hingga ia terpental kembali ke pinggir pantai dan membuat kakinya terluka oleh terumbu karang. Setelah gagal melewati ombak laut, Chuck mengurungkan niatnya untuk pergi dari pulau itu. Kemudian memilih untuk berteduh dari hujan dan beristirahat di dalam gua yang ditemukannya beberapa hari yang lalu. Di hari berikutnya, Chuck memutuskan untuk membuka kotak paket yang selama ini dikumpulkannya dari pinggir pantai, di mana insting bertahan hidup Chuck mulai tumbuh. Ia berusaha menyalakan api dengan menggosokkan kayu selama seharian, tapi tak juga berhasil. Hingga membuat tangannya terluka. Chuck pun merasa kesal dan menendang semua barang di sekitarnya. Setelah mencuci tangan dan emosinya mereda, Chuck berniat untuk kembali menyalakan api. Namun fokusnya tertuju pada bola voli yang dilemparnya tadi. Chuck memungut bola voli yang bersimbah darahnya dan perlahan-lahan menggambar mata, hidung, dan mulut, lalu meletakkannya di sampingnya. Setelah itu, ia kembali berusaha menyalakan api dengan menggosokkan batang kayu yang ditemani oleh teman barunya, yaitu bola voli yang ia telah gambar. Dan pada akhirnya, ia berhasil menyalakan api pertamanya setelah berhari-hari terdampar di pulau itu. Chuck merayakannya dengan membuat api unggun yang sangat besar. Dan memanggang kepiting yang didapatnya dari hasil berburu. Sambil berpesta, Chuck curhat kepada bola voli yang diberinya nama Wilson. Ia mulai menjelaskan kepada Wilson bahwa dirinya tidak mungkin bisa diselamatkan karena area pencarian yang terlalu luas dan ada kemungkinan para penyelamat mencarinya di lokasi yang salah. Mengingat sebelum pesawat jatuh, pilot sempat membelokkan pesawat 320 km dari rute yang seharusnya. Malam harinya, dikarenakan kesepian, Chuck memandang dan menggambar wajah kekasihnya sambil curhat pada teman bolanya. 4 tahun berlalu, Chuck masih terdampar di pulau itu, yang ditemani oleh bola yang bernama Wilson, dan ia pun menjadi gondrong dan berewokan. Pada suatu hari, Chuck menemukan sebuah objek yang terdampar di pantai. Setelah diselidiki, ternyata itu adalah bagian tembok toilet portable yang sudah terpotong. Kemudian Chuck mendirikan tembok toilet itu dan mengamatinya. Tak lama kemudian, angin berhembus dan tembok toilet itu roboh diterpa angin. Chuck akhirnya mendapatkan ide, di mana dia berencana menggunakan bagian toilet itu sebagai layar untuk rakit
rakit buatannya. Kemudian ia menebang pohon dan berhasil membuat perahu rakit. Dengan tekad dan keyakinan, ia akhirnya mengarungi lautan yang ganas. Dengan rakit kayu sederhananya dan layar yang dibuat dari bagian toilet, kini Chuck berhasil melewati ombak yang sangat tinggi. Selama berhari-hari di tengah lautan, dia berkali-kali diterpa oleh ombak, hujan, dan badai yang membuat rakit kayunya hancur berantakan, di mana ia pun harus kehilangan sahabatnya, yaitu Wilson yang hanyut oleh ombak, di mana Chuck hanya bisa menangis dan pasrah, lalu terbaring lemas tak berdaya. Namun keesokan harinya keberuntungan Chuck berubah drastis. Setelah hanyut berhari-hari tanpa arah, tiba-tiba datanglah sebuah kapal barang melintas di sampingnya. Kemudian Chuck terbangun dari tidurnya karena suara mesin dari kapal barang tersebut, di mana datangnya kapal barang tersebut mengakhiri penderitaan Chuck selama 4 tahun di pulau terpencil itu. Pada akhirnya Chuck dapat kembali berkumpul dengan teman-temannya dan berpesta untuk merayakan kepulangannya. Ia pun menuju ke meja makan dan melihat makanan yang sangat banyak. Chuck merasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kemudian ia mengambil kepiting dan korek api yang mengingatkan dia di saat dia terdampar di pulau kecil itu. Di malam harinya, Chuck memutuskan untuk menemui kekasihnya yang sudah 4 tahun terpisah, yaitu Kelly. Lalu ia berkata kepada Kelly bahwa ia masih mencintai dirinya. Tapi sayangnya Kelly membalas perkataan Chuck dengan berkata bahwa Kelly juga mencintai Chuck, tapi hanya sebagai teman. Karena Kelly sekarang sudah berkeluarga dan mempunyai anak, di mana Chuck yang hanya bisa pasrah dengan perkataan Kelly. Kemudian ia mengambil jam pemberian Kelly 4 tahun yang lalu dan mengembalikannya kepadanya, dan Chuck berkata bahwa itu adalah pusaka keluarga dan harus tetap ada di lingkungan keluarga Kelly. Lalu Chuck mengucapkan selamat tinggal kepada Kelly. Dan film pun berakhir. Nah, itulah film tentang Castaway. Walaupun mereka berdua masih saling mencintai, namun Chuck dan Kelly harus saling merelakan satu sama lain, dikarenakan kini Kelly sudah memiliki keluarga dan anak. Ending yang menyakitkan. Oke, semoga kalian terhibur dengan film ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang maksimal. Silakan komentar untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Salam rebahan.